Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saat ini saya rindu kembali membagikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua, diambil di dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-6, berkata demikian. Beberapa ahli Taurat sedang duduk di situ dan berpikir dalam hatinya. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini? Kenapa sampai ahli Taurat ini berpikir dalam hatinya? Karena di ayat sebelumnya, ayat 5, dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Kita akan bahas mengenai berpikir dalam hatinya, garis bawahi. Ternyata hati dan pikiran itu menyatu. Apa yang kita pikirkan, itu timbul di dalam hati kita. Oleh karena itu, kenapa Tuhan juga berkata di dalam Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bagaimana kita menjaganya? Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jika hati kita benar, jika hati kita diisi dengan firman, maka yang akan kita renungkan, yang akan kita pikirkan adalah perbuatan Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kita akan renungkan adalah firman Tuhan untuk membangkitkan iman kita. Karena iman kita timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Banyak dari kita mungkin mengalami yang namanya intimidasi dari pikiran, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kepanikan. Sesuatu yang tidak terjadi, kita berpikir akan terjadi. Bahkan begitu banyak orang yang sampai minum obat penenang karena kegelisahan, karena tidak bisa tidur, karena penuh dengan ketakutan, dan selalu berpikir hal-hal yang negatif, yang tidak terjadi tapi dipikirkan seakan-akan akan terjadi. Untuk itu firman Tuhan memberi pewahyuan bagi kita pada hari ini, bahwa apa yang kita pikirkan itu timbul di dalam hati kita. Berarti di dalam hati kita ini, sekalipun kita hidup di dalam gereja, kita pelayanan, kita melakukan aktivitas keagamawi kita, tapi ternyata hati kita kosong. Dan siapa yang bisa mengisi itu? Roh Kudus. Terimalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup di dalam diri kita, sehingga hati kita dipenuhi. Mulailah memuji Tuhan dengan pujian dan penyembahan, agar kita berpikir dan merenungkan tentang kebaikan Tuhan. Karena lagu pujian dan penyembahan yang kita nyanyikan banyak diambil dari ayat-ayat firman. Dan itu yang akan membangkitkan iman kita, sehingga kita akan merenungkan kebenaran firman. Sehingga kita akan merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Jika tidak, maka pikiran negatif itu akan menghantui kita dan akan mengintimidasi hidup kita, sehingga kita penuh dengan ketakutan. Karena ketakutan itu bukan perasaan. Ketakutan itu adalah roh yang mengintimidasi dan melemahkan kita, sehingga kita tidak dapat melakukan apa-apa untuk rencana Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa biarlah hati kita diisi dengan firman. Biarlah hati kita dipenuhi dengan pujian dan penyembahan. Biarlah hati kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga apa yang kita pikirkan adalah tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Adalah tentang perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Ayat 8 dikatakan, Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian di antara mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Berarti di dalam hati mereka, kita tahu bersama bahwa ahli-ahli Taurat ini adalah orang-orang yang iri dan dengki dengan Tuhan. Mereka iri dan dengki dengan pelayanan Tuhan, makanya mereka ingin menjatuhkan Tuhan. Untuk itu, hati mereka ini dipenuhi dengan kebencian, sehingga mereka memikirkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar. Nah, kita bisa tahu bahwa bisa jadi
hati kita ini kita isi dengan hal-hal yang tidak baik, kita isi dengan hal-hal yang tidak benar, sehingga muncullah pikiran-pikiran dan intimidasi yang tidak baik. Mungkin kita menyimpan kepahitan, mungkin kita menyimpan sakit hati, mungkin kita menyimpan sesuatu yang tidak bisa kita lawan, tidak bisa kita ungkapkan. Itulah yang membuat kita tertekan, sehingga iblis mengintimidasi pikiran kita, dan kita merenungkan hal-hal yang jahat yang telah orang lakukan di dalam hidup kita. Makanya teman-teman, mintalah ke Tuhan untuk pulihkan hati kita dan isi dengan firman Tuhan. Hati yang tidak baik itu dibersihkan dan Tuhan pulihkan dengan hati yang benar. Sehingga kita memikirkan yang baik dan benar. Merenungkan firman Tuhan di dalam pikiran kita. Sehingga roh-roh jahat tidak dapat mengintimidasi kita melalui pikiran kita. Karena hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur, dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan Roh Kudus. Lepaskanlah pengampunan, lepaskan segala hal yang bukan daripada Tuhan, agar hati kita dipulihkan, sehingga pikiran kita terfokus dengan pikiran Kristus, sehingga kita akan bebas dari segala ketakutan dan intimidasi daripada roh-roh jahat. Firman Tuhan memberkati kita. Shalom dan God bless you.